Wali Songo, baik yang Al-Husaini ataupun yang Al-Hasani, akan mempresentasikan dengan judul sebagai berikut: Risalah Wali Songo berdasarkan manuskrip Jawa, manuskrip Yunan, dan manuskrip Bukhara. Nih penting, bukan kata saya, kata manuskrip Yunan, manuskrip Jawa, Yunan, Bukhara. Sehingga kalau mau komplain jangan komplain saya, nanti komplain ke manuskrip. Ini juga bukti bahwa Naat ini berdasarkan manuskrip yang didapat oleh Naat sejak tahun 2019. Ini isbat dari Naqabah Sa'adatul Ashraf bil Mamlakah Al-Maghribiyah Syarifah yang dikeluarkan oleh Naqib tahun 2019. Ini sudah jelas bahwa Naat ini lain jalur dengan para habaib. Naat ini bukan al-madhan. Ini buktinya sejak 2019, bukan karena ada polemik nasab kemudian Naat lari dari al-madhan, bukan. Bayangkan 2017, 18, 19, 5 tahun sebelum polemik nasab, Naat sudah tidak ke al-madhan. Silsilah pada Wali Songo ini. Lanjut. Nah, ini syahadat dari Naqab Ashraf Pakistan yang barusan 2024. Nih, dari Syekh Jamaluddin Al-Kabir, Naqabah Pakistan. Lanjut. Ini dari juga Syekh Jalaluddin yang makamnya ada di makam Dawa Doromukti. Ternyata beliau itu saudara daripada Jumadil Kubro. Menurut mana? Menurut manuskrip Yunan yang datanya sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Ini, lanjut. Nah, tuh. Naat ingat ya, Naat tidak pernah mengisbat nasab Wali Songo ke atas sesuai dengan anggaran dasar Naat. Yang mengisbat Wali Songo ke atas itu adalah para nakib-nakib internasional ini. Ketika ada permasalahan tentang nasab Wali Songo, katakanlah ada selisih nama, ada beda nama tentang nama-nama pada kakek-kakek Maulana Jumadil Kubro atau kakek-kakek Maulana Ishaq bin Junaid, itu bukan urusan Naat, itu urusan mengisbat. Makanya kita datangkan nakib internasional itu agar supaya jelas semuanya bahwa kita ini tidak mengarang bahwa mereka yang mengisbat Wali Songo itu. Adapun Naat mengisbat dari kita yang hidup ini sampai kepada Wali Songo. Makanya panjenengan semua yang punya susur galur kepada Wali Songo, baik jalur laki-laki atau jalur perempuan, laki-lakinya ke Mataram, laki-lakinya ke Cina, laki-lakinya kemana saja, tapi dari garis ibu masih bersusur galur kepada Wali Songo dan kerabatnya, silahkan minta isbat nasab kepada Naat, dan Naat siap kapanpun. Ingat sampai Wali Songo, sampai Wali Songo. Adapun Wali Songo ke atas, Naat menggunakan metode yaitu menggandeng isbat Maulana Ishaq bin Junaid dan isbat Jumadil Kubro digandeng dengan isbat yang dikeluarkan oleh Naat. Kalau mau langsung boleh nanti. Ini kita sudah ada kerjasama dengan Nakib Pakistan agar supaya membuat tidak usah pakai dua syahadah, satu syahadah disatukan. Nanti tanda tangannya ada Naat dan juga Nakib Pakistan. Semoga nanti Maroko juga demikian. Amin. Lanjut. Sejak tahun 2000-an ini kita terlena dengan keazmadhan. Kita semua terlena bahwa kita ini Wali Songo, jangankan di Indonesia, di Malaysia juga seperti itu. Tahun 2000, 2001, 2002 semuanya Wali Songo disusur galurkan kepada Said Abdullah bin Abdul Malik Al-Madhan yang bersumber daripada kitab Syamsul Dhakhir. Padahal kita ini punya manuskrip. Naat ada 3 peti manuskrip. Contohnya sebentar lagi saya display. Semuanya tidak bersusur galur pada Al-Madhan. Tidak ada yang seperti itu. Baru 2018 kita sadar. Kita dibuka hati kita oleh Allah. Ternyata Wali Songo tidak ke Al-Madhan, jalur sendiri. Terus lanjut. Mari kita bahas silsilah Wali Songo berdasarkan manuskrip Madura tahun 1800. Yang tertua di Madura itu tahun 1624 Masehi, yang termuda tahun 1800-an. Sedangkan manuskrip Yunan tahun 1600-700, manuskrip Bukhara ini abad 15 dan 16, lebih tua lagi. Dan juga disertai dengan data-data pendukung. Mari kita kupas satu persatu. Ayo kita buka manuskrip Jawa biar panjenengan tahu. Lanjut. Nah,
Ini kita temukan di Pamekasan manuskrip tahun 1800. Manuskrip pendek tertulis bahwa langsung aja Syekh Jumadil Akbar bin Zainul Husain bin Jumadil Kubra bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad. Silsilah pendek, semuanya pakai gelar. Yang tidak pakai gelar hanya di atasnya, yaitu Husain, Zainul Husain. Nomor 6 Zainul Husain. Nah, jadi ada titik terang bahwa Jumadil Kubra atau kakak Ibrahim Asmoro itu bernama Husain. Itu intinya. Ke atasnya kemana Husain? Kita cari ke manuskrip di daerah tempat kelahirannya. Ayo lanjut. Nah, ini manuskrip Kendal. Nah, manuskrip Bangkalan juga ditemukan itu. Aputra Syekh Jabidil Akbar Husain, aputra Syekh Jabidil Akbar Husain juga berputra Syekh Jabidil Akbar. Jelas. Ke atasnya Zainul Husain, Zainul Alim, nama-nama yang kata nakib Pakistan. Setelah saya tanya, is this correct? No brother, this is incorrect all. When I asked the field of manuscript Jawa to nakib Pakistan, my friend namely Said Ali Abbas, the answer that it is not correct all. The name in manuscript Java is not correct, right? Ini lagi manuskrip pada kertas daluang yang lebih tua lagi. Syekh Jumadil Akbar aputra Syekh Maulana Ishaq aputra, sama ini ada bin Husain bin Jumadil Kubra. Nah, ke atas semuanya sama-sama gelar. Banyak manuskrip seperti itu. Bahkan kemarin saya di rumah Mas Erwin, buku kuno, beliau itu seorang kolektor di Sidoarjo. Saya baca bin Husain, semua naskah seperti itu bin Husain. Bukan bin Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik, bukan, tapi bin Husain. Dari mana Jalaluddin ini datangnya? Saya kok udah habis pikir. Ya, untuk lantas Husain ini siapa? Nah, ini manuskrip Yunan tahun 1600 sampai 1700. Ini menulis silsilah Jamaluddin Al-Kabir. Ini. Dan subhan ada yang merah-merah itu ya? Tidak ada. Apa itu? Laser. Di sini Husain di manuskrip Yunan tahun 1600 sekian. Ini saya tanya tadi kepada Said Ali Abbas, wahai my brother, I ask you, is this manuscript only one or apa? Banyak halaman? Bahasa Inggris. Ada how many paper? 600 paper. Ada 600 halaman manuskrip Yunan ini cuma diambil satu oleh nakib Pakistan. Jadi banyak, bukan hanya satu. Kalau saya hanya satu mungkin terkesan editan, tapi dilihat dari modelnya. Ini jelas model Cina tulisannya. Ini. Di sini tertulis Sayyid Jamaluddin bin Husain bin Nasruddin bin Syamsuddin bin Kamaluddin bin Asamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin. Ini jelas. Manuskrip tahun 1600-700. Terus kemudian ke atasnya bagaimana? Ke atasnya adalah lanjut lagi. Diteruskan oleh manuskrip Bukhara. Lanjut. Saya singkat-singkat saja. Naskah kuno ini abad ke-16 yang ditemukan di wilayah Badakhshan, Tajikistan, milik Sadat Al-Bukhari. Di dalamnya disebutkan nama Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari, putra Sayyid Imamuddin. Ini ditemukan di Badakhshan, Tajikistan. Bayangkan. Manuskrip Bukhara lanjutannya yang tadi itu tetap dari Sayyid Syamsuddin Umar, Imamuddin Muhammad An-Naqi, terus sampai ke Musa Al-Khalid. Lanjut. Nah, naskah lama akhir abad ke-16 milik Sayyid Burhanuddin Sulaiman Al-Qadri Al-Bukhari dan dia itu saudaranya Sayyid Syamsuddin Umar, ditemukan di wilayah Bukhara, Uzbekistan, yang merupakan milik Sadat Al-Bukhari. Ini abad 16. Di situ tertulis Sayyid Burhanuddin Sulaiman, ini saudaranya Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin bin Qasim bin Muhammad Sya'ban bin Ahmad Balaqi bin Husain Al-Khalwati bin Muhammad Al-Hakim bin Ali Akbar bin Muhammad Al-Askari Al-Ba'aj bin Ali Al-Hadi An-Naqi bin Muhammad At-Taqi Al-Jawad bin Sayyid Ali Ridha bin Sayyid Musa Al-Qadim bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Sayyid Ali Zain Al-Abidin bin Sayyid Al-Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ilzamuddin dari Pamekasan. Beliau adalah Ketua Nakobah Ansab Aulia Itiskah atau Naat. Itu menjelaskan, membeberkan beberapa manuskrip Madura
Jawa benar-benar cocok dengan manuskrip-manuskrip dari Nakobah internasional dari Maroko, Pakistan, India, dan negeri-negeri lainnya. Jadi jelas betul-betul terintegrasi dengan jelas, ini nyambung. Nah, dibandingkan dengan Robitoh Alawiyah yang mengklaim bahwa nasabnya itu nasab yang paling sahih, ya, yang mengklaim bahwa Robitoh Alawiyah adalah organisasi pencatat nasab terbaik dunia. Mana manuskripnya, kitab sezamannya mana? Tidak ada. Dan mana hasil tes DNA seperti yang sudah dilakukan Kiai Nusantara, beralih tes DNA. Kiai Haji Izamuddin itu hebat sekali, beliau berbahasa Inggris fasih sekali, kan? Padahal beliau itu Madura itu kan. Jadi fakta MUU kerjasama antara Nakobah Ansab Aulitisngah dengan Nakib Nakobah Syadatil Ashraf Kerajaan Maroko Maulaya Syarif Ahmad Muhib bin Abdullah Al-Murabbiti Al-Hasani dan Nakib Syadatil Ashraf Pakistan Syarif Ali Abbas Al-Jilani Al-Hasani di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Brebes, Jawa Tengah, ini membuktikan bahwa silsilah Wali Songo terintegrasi dengan keluarga yang jauh lintas negara. Juga secara kaidah ilmu nasab mutasil, nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang Robitoh Alawiyah sebagai lembaga pencatat nasab klan Pahlawi yang didirikan pada zaman kolonial Belanda sampai saat ini tidak satu pun dari Nakobah internasional yang ada yang mau kerjasama dengannya. Ini artinya nasab klan Pahlawi tertolak secara kaidah ilmu nasab. Itu saudara-saudaraku. Memang kalau kita cermati dengan seksama, ya karena mereka itu luar biasa, mengaku-ngaku terus-menerus sehingga orang itu tahunya bahwa zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di Nusantara adalah golongan Habib ini. Glorifikasinya itu luar biasa mereka. Iya kan, kalau kita berbicara fakta, sedangkan munculnya zuriyah Wali Songo kan di akhir-akhir ini, ketika ada salah satu kabib yang di situ itu dengan tega mengatakan kalau hari ini ada orang yang mengaku cucu Wali Songo, itu bohong. Keturunan Wali Songo dari jalur ayah putus. Wah, ini sangat menyakitkan. Makanya zuriyah Wali Songo nggak terima, terus muncul, terus terbentuklah Naat. Setelah ditelusuri, di cross check, terus diundang Nakobatul Ashraf internasional, dicocokkan semua data manuskripnya itu sama, sinkron semua saudara-saudara, dan berani tes DNA. Mana itu MDRA? Apa ada yang berani mempubliskan data manuskripnya? Tidak ada. Katanya nasab mereka adalah sohihun nasab, nasab yang paling soheh, zuriyah Nabi katanya dulu. Nah, sekarang mereka berdiam diri ketika terbongkar kedok siapa sebenarnya mereka. Mereka adalah golongan orang-orang yang bisanya ngaku-ngaku, akan tetapi bodoh dalam praktikan. Lain dengan zuriyah Wali Songo, berani tes DNA, berani membuka data manuskrip dan dicocokkan dengan data yang ada di lintas negara, dan cocok, terintegrasi dengan jelas itu saudara-saudaraku. Berani bikin seminar, mengundang Nakobatul Ashraf dari Timur Tengah,
dari negara-negara luar Indonesia. Ini sebuah iktibar buat kita semua. Makanya berhati-hatilah, jangan sampai kita tertipu lagi, terpedaya lagi. Kita harus komitmen bahwa yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara adalah Wali Songo. Ketika para kabib ini mulai menghapus jejak Wali Songo, katanya Wali Songo fiktif lah, Wali Songo tidak punya keturunan lah. Terus mereka keluar-keluar katanya yang menyebarkan Islam di Nusantara, golongan para kabib. Kita masih ingat awwalu man jaa fil Jawa alladzi tasyarul Islam fahuwa sadatul alamin atau Bahlawi. Tentu ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana mereka menghikimuni, bagaimana mereka bikin narasi-narasi seakan-akan yang paling berjasa dari segi apapun, dalam segi apapun adalah golongan kabib. Ternyata isapan jempol, ternyata mereka kalah dengan Naat, berani bikin seminar internasional, berani buka-bukaan data, berani tes DNA. Salam akal waras dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.